Betul. Tahu benar ngomong. Dari simbol karbohidrat seperti gula. Oke. Minyak yang berlebih. Oke lah, buat teman-teman yang kompetisi memang mereka melihat kalori sebagai darahnya. Tapi buat penonton sekaligus Dewan Juri juga mengucapkan makasih banyak Mas Ade, terima kasih luar biasa. Mas Ade, kalau saya boleh tahu usianya sekarang di 53, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, 53, tapi mungkin body age-nya masih di balik 35. Luar biasa. Mas Ade, saya mungkin pertanyaan terakhir. Mas Ade di usia 53, sprint latihannya berapa kali seminggu? Biar jadi motivasi buat teman-teman di sini. Boleh saya penasaran aja Mas Ade? Oh iya, saya 5 hari seminggu saya tetap terus latihan. Yes. Cuma sekarang karena udah makin tua, Yes. saya per sesinya paling 40 menit. Oke. Jadi saya sehari bisa sekali. Kalau saya nggak capek saya 2 kali. Oke. Jadi sehari bisa seminggu bisa 10 kali. Oke. Tapi kalau nggak bisa 5 kali. 5 kali seminggu, 2 hari rest. Biasanya kalau latihan splitnya apa nih? Full body kah atau per muscle group kah? Sejak saya makin tua, Yes. saya fokusnya ke total body workout. Total body workout. Jadi mostly compound movement. Yes. Jadi setiap masing-masing otot, Yes. saya pilih latihan priority training principle memungkinkan memilih jenis latihan yang memungkinkan saya mengangkat beban paling berat. Oke. Jadi saya pilih chest, misalnya press, presses. Saya pilih yang paling berat, saya lakuin. Kita Oke. gitu ya. Oke. Karena makin lama Sampaikan closing statement-nya sekaligus penutup untuk sesi talk kita kali ini maksud saya. Sedikit motivasi lagi untuk bisa memberikan teman-teman semua yang ada di sini untuk mereka tetap menjaga kesehatan. Untuk sebagai fokus estetik, oke lah, mengikuti. Boleh dong langkah-langkahnya. Kalau menang sih urusan belakang Bang Betul, Andi. betul Yang terpenting sekali. adalah start dulu itu Bang. betul. Begitu Kak, terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mas Brian ya. Mas Brian, terima Nanti kasih. Mas Brian mesti dikasih hadiah juga ya, udah tanya. Nanti ya, kita kasih hadiah di Dapat nanti hadiah kita ya, kasih Mas, hadiah ya, teman-teman panitia Jadi dicatat. saya langsung jawabnya teknis saja ya Mas Brian ya. Jadi teknisnya teman-teman sekalian ya, karena ini kan semua anak-anak pada binaraga ya. Jadi binaraga itu kalau dinilai itu dia ada 4 penilaian yang dinilai. Yang dinilai pertama itu ada yang namanya simetri, artinya seimbang. Seimbang itu artinya kanan kiri, atas bawah, seimbang. Simetri. Jadi simetris. Yang kedua disebut dengan namanya proporsional. Artinya sesuai dengan proporsinya. Karena banyak orang kakinya bagus tapi kegedean dibandingkan dengan proporsinya terlalu besar dibandingkan dengan badannya. Atau kebalikannya kakinya kecilan, proporsinya terlalu ini. Jadi proporsional adalah tips nomor 2 yang dilihat daripada sebuah pertandingan binaraga. Yang nomor 3 yang disebut dengan namanya conditioning, atau biasanya orang bilangnya, wow badannya kering tuh, badannya keras gitu. Nah itu menjadi salah satu penilaian, namanya kalau istilahnya menjadi nomor 3-nya tadi. Jadi badannya seimbang, sesuai proporsinya, lalu badannya kering, conditioningnya bagus. Dan yang terakhir yang disebut namanya presentasi.
Jadi presentasi artinya bagaimana dia mempresentasikan Oke. badannya dia untuk juri bisa melihat kelebihannya dia, dan juga mudah-mudahan juri nggak bisa melihat kekurangannya dia gitu ya. Nah jadi 4 ini termasuk yang nomor 5 yaitu adalah lain-lain. Lain-lain itu apa? Bisa mungkin penampilannya, rambutnya, warna kulitnya, cara bersikap dan sebagainya. Nah jadi ada 5 hal yang mesti diperhatikan. Nah buat pemula yang paling gampang karena itu kita bicara keseimbangan, yang paling sering kita latihan itu selalu latihannya yang kita senang aja. Biasanya apa? Chest bicep, betul ya? Nah menyenangkan juga kalau buat pemula, rajin latihan otot yang paling banyak di badan kita ada 2. Apa teman-teman tahu? Otot paling banyak ada apa? Yaitu adalah di satu kaki, satu lagi di back, betul. Jadi back dan kaki harus jadi sesuatu yang prioritas, yang jadi favorit buat teman-teman latihan. 2 tadi ya? Iya, karena ibaratnya kalau membayangkan tubuh kita kayak Indonesia, kita sibuknya hanya majuin Jawanya aja, pulau Jawanya. Kalimantannya ditinggalin, Sulawesinya ditinggalin. Padahal di sana sebenarnya banyak juga yang kalau seandainya semuanya seimbang, makanya nanti kalau pada pertandingan orang bilang kok dia lebih kering kok kalah. Mungkin bisa jadi kalahnya kalah si metrikalnya. Oh dia kalau lebih simetris kok kalah. Jadi hari ini dengan teknologi yang semakin canggih, akhirnya industri alat udah makin terus berkembang. Bersyukur ya, Pak Hong bahkan hari ini mesti waiting list ya kalau mau pesan atau apa ya. Kalau dulu malah kita yang cari ya, siapa yang mau beli gitu ya Pak ya. Sekarang justru malah akhirnya banyak. Ya teman-teman sekalian, kita mesti syukuri bahwa sekarang industri olahraganya itu semakin berkembang. Fitness center bisa jadi lebih ramai. Mudah-mudahan setelah COVID ya. Mudah-mudahan ya, kalau pas lagi waktu kemarin memang kita semuanya tiarap ya semuanya. Tapi setelah ini kita berharap bisa kembali lagi, sarana fasilitas olahraga bisa tambah banyak Pak. Lalu juga penyediaan sarana olahraga makin baik. Pertandingan mulai diadakan lagi ya teman-teman ya. Korjim terakhir mengadakan kapan Mas? Ini baru pertama kali. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Korjim. Luar biasa ya. Saya juga selamat tadi buat teman-teman sekalian semuanya. Badannya luar biasa semua ya. Jadi jangan apa? Waduh. Kalau zaman dulu saya buka baju buat motivasi orang lain. Kalau zaman sekarang saya buka baju jadi demotivasi orang biasa. Dan tadi semua yang gagal total di sini semuanya badannya pada bagus-bagus. Saya ucapkan selamat. Terutama saya mau kasih selamat dulu buat teman-teman yang nggak masuk final tapi belum pulang. Siapa di sini? Ada nggak? Boleh tepuk tangan dulu dong buat teman-teman ini. Ya, nah gitu ya. Alat-alat fitness pada saat itu yaitu adalah di Jawa Timur, khususnya pada saat itu di Malang. Boleh tepuk tangan dulu dong ya. Jadi pada saat itu banyak banget yang punya alat-alat, tapi memang pada saat itu nggak ada yang beli ya Pak Hong ya. Yang belinya paling beli 1 bench press gitu ya, 1 dumbbell, barbell gitu ya. Tapi bersyukur kita semua, teman-teman semua, gimana ya caranya untuk menjadi wakil yang baik bagi olahraganya, sehingga olahraganya bisa dikenal sama masyarakatnya. Siapa yang tahu ternyata industrinya ikut berkembang. Karena keinginan mau punya badan yang lebih bagus, akhirnya semua orang jadi kepengen latihan. Gara-gara kepengen latihan, akhirnya jadi semua orang kepengen punya sarana gym. Dan waktu itu di seluruh Indonesia, masyarakat terutama orang-orang yang usianya tua, yaitu adalah ketika terjadinya penurunan otot. Penurunan massa otot. Ya, jadi tidak hanya masalah fat loss, tapi permasalahannya sebenarnya under muscle. Under muscle. Nah, makanya kenapa anak-anak fitness atau anak-anak binaraga gini semua, justru mereka kebetulan lahannya di sini, betul, kemampuannya di sini. Nah jadi makanya kenapa kita bisa melihat kalau nggak salah tadi ada kelas 45 tahun ke atas ya. Betul. Nah, jadi kita bisa lihat umurnya di atas 45 di atas, aja. semua di atas 45 tahun Tapi ke atas. ototnya masih ada semuanya, masih sangat baik. Jadi itu jadi satu motivasi bagi kita semua. Olahraga ini mudah-mudahan bisa long lasting ya teman-teman sekalian. Sekali lagi kalau dulu ya saya mengenal olahraga ini dulu, kalau mungkin ada istilahnya yang namanya bapak the father of modern bodybuilding itu namanya Joe Weider ya. Itu bapak angkatnya Arnold waktu itu pernah bilang, jadi yang namanya bodybuilding is important for nation building. Artinya apa? Artinya kalau teman-temannya semuanya sehat, kuat ya gitu ya, masyarakatnya sehat, keluarganya sehat, pribadinya kuat, maka otomatis juga tentu bangsanya juga bisa jadi lebih sehat. Makanya kenapa saya di musim infeksi ini, kenapa bikin si dunia daerah itu lebih kepada sebenarnya curhat aja, hanya kepada teman-teman untuk
mengedukasi tentang pola hidup sehat, karena selama ini kita cuma sibuknya berlari dari penyakit kan, tapi lupa untuk diajarkan untuk punya kemampuan untuk berhadapan melawan penyakit itu. Betul. Makanya kenapa punya pola hidup yang lebih sehat. Jadi saya ucapkan selamat sekali lagi kepada teman-teman para peserta di sini. Saya izin dulu teman-teman sahabat saya semua di Dewan Juri, boleh tepuk tangan semuanya. Ya. Courage ya gitu. Jadi kalau courage disingkat jadi namanya courage. Courage itu artinya berani ya Mas ya. Berani dalam menghadapi challenge kita sehari-hari ya, mungkin dalam kesehatan, dalam kehidupan, dan juga kebetulan karena anak-anak binaraga jadi yang ditunjukkan yang mesti dipushnya si ototnya ya. Jadi teman-teman sekalian, saya tidak lama-lama di sini karena semua orang di sini maunya nonton pertandingan, bukan yang maunya dengerin saya ngomong. Oh enggak, kita dengan senang hati dengerin Mas Ade ngomong kok. Serius banget. Nanti, ya. Tapi intinya teman-teman sekalian memang tepat sekali. Jadi salah satu kalau kita